Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desriani Lero dengan NIM 2025210042. Saya dari program studi Administrasi Pabrik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada konsep dasar manajemen, kedua konsep organisasi dan pengorganisasian, dan yang ketiga ada konsep pemimpin dan kepemimpinan. Baik, saya akan menjelaskan pada materi yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen. Konsep merupakan gambaran umum atau pemikiran abstrak mengenai suatu objek atau permasalahan. Konsep ini membantu seseorang untuk memahami suatu fenomena secara menyeluruh dan menjadi penghubung antara pemikiran dengan kenyataan yang ada. Sementara itu, definisi merupakan penjelasan yang lebih spesifik mengenai arti atau makna suatu istilah sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah. Berdasarkan materi yang saya pelajari, pengertian manajemen dapat ditinjau dari dua pendekatan, yaitu yang pertama secara etimologis dan yang kedua secara terminologis. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu manus yang berarti tangan, dan egri yang berarti melakukan. Kedua kata tersebut kemudian berkembang menjadi manager yang berarti mengelola atau menangani sesuatu. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa manajemen pada dasarnya merupakan kegiatan mengatur dan mengelola berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun beberapa ahli memiliki pandangan yang beragam mengenai manajemen, namun pada dasarnya seluruh pandangan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai tujuan organisasi secara optimal. Yang pertama, manajemen sebagai seni. Menurut pandangan Mary Parker Follett, yang menyatakan bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Artinya bahwa seorang manajer tidak harus mengerjakan seluruh pekerjaan sendiri, melainkan mampu mengarahkan dan mengordinasikan orang lain agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dan yang kedua, yaitu manajemen sebagai proses. Menurut Stoner, manajemen merupakan proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Keempat, fungsi tersebut saling berkaitan dan dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, manajemen sebagai ilmu dan seni. Menurut Luther, manajemen merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari secara sistematis karena memiliki teori, prinsip, dan metode tertentu. Namun, dalam praktiknya manajemen juga membutuhkan keterampilan pengalaman serta kemampuan pemimpin sehingga manajemen tidak hanya dipandang sebagai ilmu tetapi juga sebagai seni. Dan yang keempat yaitu manajemen sebagai profesi. Menurut Edgar, manajemen merupakan profesi yang menuntut kemampuan dan tanggung jawab tertentu. Seorang manajer harus mampu mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip yang benar, memiliki standar kerja yang jelas, serta berpegang pada kode etik profesional. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu organisasi dan pengorganisasian. Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, yang berarti alat atau sarana. Organisasi dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang bekerja sama secara teratur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi tidak hanya berupa kumpulan orang, tetapi juga merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan kerja, pembagian tugas, dan koordinasi antar anggota. Menurut Wijayanti, organisasi adalah suatu sistem yang terdiri atas pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa organisasi memiliki 4 unsur utama, yaitu sistem, aktivitas yang teratur, sekelompok orang, dan tujuan yang ingin dicapai. Proses terbentuknya organisasi dimulai dari individu. Individu yang memiliki kebutuhan atau tujuan yang sama kemudian membentuk kelompok. Nah, dari kelompok akan berkembang selanjutnya membentuk organisasi yang memiliki struktur, aturan, dan pembagian tugas yang jelas.
Seluruh proses tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Menurut Herujito, organisasi dapat dipahami dalam dua pengertian. Yang pertama, organisasi sebagai wadah tempat berlangsungnya kegiatan manajemen. Kedua, yaitu organisasi sebagai sarana kerjasama antar individu untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Dalam sebuah organisasi diperlukan struktur organisasi. Struktur organisasi yaitu berfungsi untuk membagi pekerjaan, menentukan tanggung jawab, memperjelas wewenang, mempermudah koordinasi, serta menjelaskan hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan adanya struktur yang jelas, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih teratur. Selanjutnya, perlu dibedakan antara organisasi dan pengorganisasian. Organisasi merupakan wadah atau tempat berlangsungnya kegiatan bersama. Sedangkan pengorganisasian yaitu proses mengatur dan menyusun sumber daya yang ada agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengorganisasian meliputi pembagian tugas, penempatan wewenang, penyusunan struktur organisasi, serta koordinasi antar anggota. Baik, saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu tentang pemimpin dan kepemimpinan. Secara sederhana, pemimpin adalah orang atau subjek yang menjalankan tugas dengan wewenang dan tanggung jawab tertentu. Sedangkan kepemimpinan adalah proses, aktivitas, atau hubungan yang dibangun pemimpin untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Kartini Kartono, manusia adalah makhluk sosial yang hidup bekerja sama. Agar tertib dan efisien, kerjasama ini wajib dipimpin. Tanpa adanya pemimpin, aktivitas kelompok tidak akan terarah. Anton Athoila menegaskan bahwa pemimpin harus memiliki kelebihan dan kemampuan lebih dibanding yang dipimpin. Kelebihan inilah yang membuatnya mampu mengatur perilaku bawahan. Jika tidak ada keunggulan, maka akan timbul ketidakpatuhan. Jadi intinya, kepemimpinan adalah keterampilan mempengaruhi orang lain. Totah menjelaskan perbedaan secara tegas bahwa pemimpin adalah pelaku yang memiliki unsur, yaitu kekuasaan, pengaruh, kekuatan, dan tanggung jawab atas organisasi. Kepemimpinan adalah sifat dan kemampuan pemimpin dalam menjalankan fungsi manajerialnya. Selanjutnya, Wijayanti menyatakan bahwa kepemimpinan memiliki 3 makna utama, yaitu yang pertama selalu berkaitan dengan orang lain atau bawahannya, yang kedua melibatkan pembagian kekuasaan, dan ketiga ada proses pemberian pengaruh. Terakhir, Sutarto menambahkan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama, baik lewat arahan, perintah, kepercayaan, maupun penghargaan. Kesimpulan akhirnya yaitu organisasi adalah wadah dan sistem kerjanya, manajemen yaitu ilmu, seni, dan proses pengolahan sumber daya, sedangkan kepemimpinan adalah kunci dan kemampuan penggerak manusianya agar seluruh aktivitas dalam organisasi berjalan teratur, terarah, dan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.